Dzurriyyat Wali Songo itu mau ada marga Azmat Khan mau tidak, yang jelas keturunan Wali Songo itu baik dari laki-laki maupun dari perempuan banyak di Indonesia. Hanya orang-orang yang tidak mengerti sejarah, hanya orang-orang yang tidak mau belajar, hanya orang-orang yang punya jiwa hasud yang menolak adanya keturunan Wali Songo, baik yang dari laki-laki maupun perempuan. Pakai logika aja, masa itu Wali Songo tidak ada satupun punya keturunan, satupun. Tidak mungkin terjadi. Dan orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya keturunan, yang ada pun dari perempuan, itu sama saja sudah menafikan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harus diingat bahwa di bumi Nusantara ini, Wali Songo lah yang menyebarkan Islam di Indonesia. Orang Hindu menjadi Islam. Dan Wali Songo yang paling berjasa penyebaran Islam di Indonesia, termasuk keturunan Wali Songo generasi awal sampai yang sekarang pun itu banyak yang berjasa kepada penyebaran agama Islam, bahkan kepada negara, penguatan negara. Bahkan keturunan Wali Songo itu banyak yang menjadi NU, pengurus NU. Jadi kalau ada orang tidak menghargai keturunan Wali Songo, maka dia sama saja dia tidak memahami, tidak menghargai, tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali saya curiga orang itu hanya ingin dia aja yang disebut dzurriyyat Rasulullah Muhammad SAW. Sekali lagi saya katakan ya, keturunan Wali Songo itu ada dan banyak masih hidup. Yang kemudian ya, baik keturunan Wali Songo itu ada yang marga Azmat Khan maupun tidak, yang jelas keturunan Wali Songo itu ada dan eksistensinya harus diterima. Ya, kalau dia tidak menerima berarti dia itu menolak sejarah, menolak pusat sejarah yang dicatat oleh negara. Ini sangat disangsikan pengetahuannya, sangat disangsikan ilmu nasabnya, sangat disangsikan dia kecerdasannya, sangat disangsikan dia punya jiwa lurusnya. Dan tidak boleh dipungkiri bahwa keturunan Wali Songo itu baik yang dari laki-laki khususnya pun dari perempuan, itu semua adalah dzurriyyah Rasulullah Muhammad SAW. Mereka pun sama cucu Nabi Muhammad SAW. Hanya saja ada yang dari garis Sayyidina Husain, tapi tidak melalui, kalau tidak salah ini ya, menurut ahli nasab, yang sudah dinakib oleh nakib Irak dan nakib Maroko. Hanya saja dzurriyyat Wali Songo itu yang dari keturunan Sayyidina Husain itu tidak bersambung ke Ba'alawi. Ada yang keturunan Wali Songo dan Wali Songonya itu sendiri ya, ada yang nyambung ke Al-Hasani. Nah, dan ini sudah dinakib dan banyak keturunan Wali Songo nasabnya sudah diisbat oleh nakib-nakib di Maroko, Uzbekistan maupun di Irak. Ini sangat jelas. Jadi bukan di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Itu supaya dicatat ya, di luar negeri, di Irak, di Uzbekistan, di Maroko, oleh nakib-nakib luar sudah diisbat. Dengarkan ya. Ada ini yang lucu nih, oknum-oknum. Saya ini pecinta muhibbin habaib, karena Habib adalah dzurriyyat Rasul, cucu Nabi. Tapi dia marah-marah juga ke orang yang dianggapnya bukan dzurriyyat Nabi. Dia kira yang dzurriyyat Nabi itu hanya habaib aja. Hei, jangan gagal paham ya, makanya mengaji lagi yang benar. Yang dzurriyyat Nabi itu bukan hanya habaib, bukan hanya habib. Itu bagus, Elang, Raden yang nasabnya bersambung ke Rasulullah Muhammad SAW, itu pun dzurriyyat Nabi. Yang di Banten para saudara itu dzurriyyat Nabi. Ya, yang di Sumedang itu para Raden yang silsilahnya nasabnya ke Rasulullah itu juga dzurriyyat Nabi. Kalau kalian menyebutkan pencinta dzurriyyat Rasul, maka kalian pun harus mencintai para tubagus, para ratu, para Raden, para Yek yang nasabnya bersambung ke Rasulullah. Jangan hanya oknum habaib aja yang kau cintai, tetapi engkau mencaci maki dzurriyyat Rasul yang lain. Katanya tidak ingin membenci dzurriyyat Rasul. Aneh. Kemana ini ngajinya? Kemana ilmunya? Jangan gagal paham, coy.